Alright, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel BJFX. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai eh, seputar metode SMC ya, Smart Money Concept. Korelasi dengan alkemis itu seperti apa? Jadi di sini kita akan back to SMC. Mungkin kalian udah paham mengenai SMC dan cara terjadinya entry metode SMC itu apa. Di sini gua akan mengulang atau mengulas dan nanti akan selanjutnya gua jelasin korelasinya dengan alkemis. Nah, seperti yang kita ketahui, metode SMC mempunyai syarat yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama mempunyai HTF POI, yang kedua ada terdapat change of character atau market shift structure sini. Dan yang ketiga terdapat imbalance atau FEG. Yang keempat terdapat inducement dan yang pasti harus terdapat order block. Ya, nggak cuman order block sih sebenarnya, ada breaker, ada rally base rally dan sebagainya gitu. Yang berhubungan dengan yang namanya order block. Oke. Di sini seperti yang kita lihat di sini juga, oh ya, ada satu lagi lupa terdapat yang namanya liquidity gap. Ini bentar gue tambahin. Yang ke liquidity gap. Liquidity gap di sini ya bisa dikategorikan sebagai liquidity yang di grab atau yang diambil. Itu sama aja dengan kayak turtle soup atau liquidity sweat lah ya. Seperti yang contoh kita lihat di template ini ada HTFPOI. Di sini ada liquidity yang di grab atau di swap hingga menimbulkan pergerakan impulsive movement dan membentuk change of character atau shift structure dengan meninggalkan imbalance di bawahnya. Terus satu syarat lagi deh yang saya lupa lagi nambahin. Nah, di sini terdapat break of structure. BOS. Nah, seperti ini. Jadi nggak cuma terdapat yang namanya change of character, tapi juga terdapat BOS di sini. Terus harga kembali di sini mengambil yang namanya inducement, terus ngefill FVG sehingga akhirnya price tersebut memitigasi area OB lalu melanjutkan kenaikannya atau melanjutkan directionnya. Nah, korelasinya itu apa dengan alkemis? Nah, jadi seperti ini. Ya, saya sering menggunakan struktur yang terdapat pada metode SMC sehingga bisa disimpulkan saya lebih sering menggunakan SMC sebagai direction HTF atau structure ya, atau biasnya. Selebihnya untuk entry kondisional dengan confluence yang ada. Nah, jadi kemarin kan banyak tuh yang bertanya mengenai apa namanya alkemis SMC gitu kan. Bang, apakah alkemis ini serupa dengan SMC, strukturnya SMC atau dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini gue jelasin. Nah, kurang lebih template-nya sama ya. Di sini terdapat liquidity gap dan liquidity gap itu untuk candle alkemisnya di situ biasanya terdapat QM. Oke. Setelah QM juga di sini terdapat rally base rally, ada resistant become support, ada FEG gitu, terus biasanya terdapat inducement ya, kurang lebih seperti itu sama dengan template SMC yang ada di atas. Nah, di sini ada yang gue lingkarin artinya apa? Nah, jadi kayak gini. Di sini kan ada resistant become support ya. Kalau untuk ICT biasa disebut breaker. Sini ada FEG, di sini ada liquidity sweat-nya dan ada meninggalkan area QM. Di sini tertulis point entry resistant become support. Di sini bisa menjadi inducement di kemudian hari atau di waktu selanjutnya. Sehingga satu, candle impulsif yang meninggalkan FEG belum di fill minimal 50%.
maksudnya belum di fill 50% gini nih, gini. Jadi ini ada FVG. Ya. Kita kasih keterangan. Nah, kita bagi ini candle ini udah termasuk FVG misal. Harga itu dia hanya mengambil mungkin 25%. Atau yang intinya itu di bawah dari 50%. Itu yang dimaksud belum di fill minimal 50%. Akan menjadi fulfill atau akan terpenuhi di kemudian hari. Nah, terpenuhi di kemudian hari seperti ini. Sehingga ya ini yang dimaksud namanya inducement atau taken liquidity. Oke. Yang kedua, meninggalkan money transfer yang belum sepenuhnya dimitigasi. Ini kurang lebih ya sama dengan FVG. Nah, untuk money transfer sendiri itu apa? Lebih lengkapnya mungkin di kemudian hari akan saya bahas mengenai liquidity inducement theory atau inducement theorism. Yang ini nggak ada di material alchemist ya. Ada di metode yang lain gitu untuk money transfer. Terus yang ketiga, reclaim area yang sebelumnya udah pernah dimitigasi atau dihit oleh price. Maksud reclaim di sini adalah mengambil kembali atau taken kembali area yang udah pernah dimitigasi. Jadi dengan contoh kayak gini nih. Ini kita hapus. Ini baik berupa FVG ataupun OB ya. Di sini kita anggap entah itu FVG entah itu OB. Nah, dia kembali di reclaim atau diambil lagi di kemudian hari. Bisa jadi dia di atas dari liquidity atau di bawah liquidity yang terdapat di sini persis. Nah, biasanya nggak berjauhan dari price mitigation yang pertama, gitu. Oke, dari sini mungkin kalian udah cukup paham ya. Nah, gue jelasin lagi di sini karena di sini hanya ada keterangan ya. Seperti biasa ada HTFBOI, ada liquidity graph di sini yang juga terdapat area QM, ada change of character atau MSS di sini. Ya, terus mungkin ada BOS di sini, terus kemudian hari bisa kita tandain area tersebut. Nah, yang masuk 50% FVG kan kayak misalnya dia tekan RBS dan ambil sedikit atau sebagian dari FVG kan gitu. Nanti di kemudian hari akan diambil lagi sehingga area ini bisa menjadi area inducement atau area liquidity yang akan diteken atau diambil. Dan satu hal lagi ya, di sini gue hanya akan menunjukkan bagaimana cara kerjanya alchemist SMC. Dan kita hanya akan mengambil contoh dari market yang udah terjadi. Alright. Nah, kita ambil contoh sini. Untuk saat ini kita menggunakan time frame M30 ya. Ini langsung sebenarnya ini apex tuh ya bisa dibilang poin ekstrim dari alchemist. Itu bisa dibilang untuk support dan resistennya. Jika kalian tidak percaya, kita akan kembali ke H1. Gue lupa nandain itu untuk di H1 ya. Karena di M30 nggak kelihatan nih. Di M30 nggak kelihatan untuk support resisten secara pasti ya. Area yang benar-benar pasti. Tapi di sini H1 itu benar-benar kelihatan. Seperti di video yang udah gue jelasin sebelumnya, gue paling seneng menggunakan H1. Oke, kita balik ke M30. Nah, di sini bisa terlihat dengan jelas. Di sini terdapat namanya change of character atau shift structure atau MSS lah ya. Dan di sini terdapat area BOS atau break of structure. CH kita bikin ini ya, change. Top. Kalau nggak kelihatan ubah dulu. Oke.
Nah, HTF-POI. Untuk HTF-POI, FEG itu bisa menjadi POI ya. FEG. FEG itu termasuk salah satu POI. Yang pasti kalian paham lah ya. Kayak ICT pasti menggunakan FEG. FEG itu apa sih? Imbalance. Fair value gap atau imbalance. Yang namanya imbalance itu ialah ketidakseimbangan. Yang mana ketidakseimbangan tersebut yang nantinya akan dibalance atau diseimbangkan. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat liquidity gap. Nah, di sini ada liquidity yang di grab. Terus di sini ada QM. Nah, ini entrian pertama nih, entrian pertama atau dalam artian first mitigation. Oke, kita hapus. First mitigation. Oke, dia udah menuju ke buy side atau liquidity yang di atas sehingga membentuk breakout structure. Tapi kembali harga itu kembali turun. Kembali turun dan liquidity ini dan entry yang pertama inilah yang dimaksud dengan inducement. Oh nggak ada. Inducement. Oke. Atau liquidity yang harus diteken. Entrian tersebut mengambil area mana? Di sini di H1 itu terdapat support yang fresh support yang sama sekali belum kemitigasi di H1. Tapi kalau melihat secara M30 ini udah kemitigasi loh ya. Ini kan ada area OC atau open close. Dia udah dimitigasi pertama. Nah, di sini dia kembali memitigasi jika kita menggunakan M30 area OC di sini ini di reclaim kembali, tapi ketika menggunakan time frame H1 dia masih berupa candle yang fresh. Ingat dengan syaratnya apa? Terdapat liquidity gap, ada change of character, ada breakout structure, ada inducement. FEG-nya yang mana? FEG yang ini. FEG di sini jelas menunjukkan impulsive movement. Nah, impulsive movement di sini. Dalam artian, oh direction kita masih berlaku buy, ya kan? Jadi di sini candle impulsif yang ini hanya berlaku sebagai koreksi. Kenapa bisa gitu bang? Yang kalian pasti tahu lah ya. Ini break body bukan swap by week atau by ini nih apa namanya ya week lah ya. Dia break body di sini. Meskipun ini yang pertama hanya sekedar di swap, tapi di candle selanjutnya dia nge-break. Oke. Mungkin kalian udah ada yang paham ya, ada cukup paham. Kalau ada yang belum ya kita lanjut ke case kedua. Di sini udah gue tandain. Nah, ada case kedua di sini. Aduh, nge-lag lagi. Alright. Di time frame M30 nggak bener-bener kelihatan ya ini FEG, tapi di time frame H1 itu ada area. Nah, nih FEG-nya kelihatan di sini. Oke. Balik lagi ke M30. Nah, seperti biasa kita melihat syarat-syarat apa sih yang terjadi ya. Ini kita bisa tahu ini adalah liquidity grab atau liquidity swap. Nah, di sini ada area QM ya kan. Area QM tersebut udah pernah di hit atau mitigasi berbarengan dengan pembentukan dengan yang namanya rally base rally. Sorry, ini salah.
yang udah pernah gue bahas sebelumnya. Rally base rally. Swap, rally base rally, ini ada lagi rally base rally, terus naik ke atas dan meninggalkan area QM ini. Area QM ini udah pernah di hit, dan rally base rally pun ini udah pernah di hit tadi mitigation. Di sini nggak kelihatan ya, ini candle impulsif loh. Walaupun ada wick, tapi di H1 ke atas itu udah pasti ini meninggalkan area imbalance atau impulsive movement gitu. Oke, kita tandain dulu untuk chart of character. Di sini terdapat yang namanya breakout structure. Nah, di sini area ini memitigasi rally base rally yang ada di sini, yang gue tandain ini ya, yang gue lingkarin. Gue pakai rectangle aja lah. Dia ngebreak, namun harga kembali turun, sehingga kita bisa marking area ini, wick ini sebagai inducement kita. Nah, ingat kenapa gue benar-benar menyukai yang namanya QM ya, kayak ini contohnya. QM tuh sebenarnya area yang benar-benar presisi untuk kalian entry. Kalian misal mau entry di area sini dengan SL sini boleh, cuman kalian bisa konsekutif, ibaratnya tuh melebarkan area SL seenggaknya sampai area low yang di sini. Atau kalian bisa menetapkan aturan kalian sendiri atau rules kalian sendiri dengan SL menggunakan ukuran pips minimal 20 pips atau 10 pips atau 15 pips, itu terserah kalian. Sini gue hanya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya, kan seperti itu. Nah, yang dimaksud area yang belum benar-benar di fill atau terpenuhi seluruhnya itu, ini contoh. Kalau di metode yang udah pernah saya pelajari ini ialah termasuk money transfer. Ini money transfer. Nah, kita ubah warnanya. Oke, yang saya maksud money transfer. Jika kalian berpikir, Bang, money transfer itu sama kayak OB ya? Nah, ya money transfer itu kurang lebih sama kayak OB, cuman dalam definisi sesungguhnya atau arti sesungguhnya itu lebih kompleks daripada disebut dengan namanya OB. Dan di Alchemist ini nggak ada terdapat penjelasan mengenai money transfer, itu terdapat di liquidity inducement theory dan juga algoritma. Kalau dari yang saya pelajari ya, terserah kalian apakah kalian di kemudian hari akan meminta saya untuk menjelaskan apa itu money transfer atau enggak. Mungkin dari yang mau dijelasin, kalian bisa tinggalkan komen ya. Kalau memang banyak yang request, bakal saya buatin. Oke, kita lanjut. Di sini money transfer untuk yang paling bawah itu nggak bener-bener nggak sampai 50% di fill atau nggak sampai 50% dimitigasi, sehingga dia kembali memitigasi, dan area mitigasi yang pertama itu menjadi liquidity-nya. Kalian pasti ingat kan, market itu bergerak dari liquidity ke liquidity. Itu ada di core content apa ya, kalau nggak salah ICT. Itu Michael J. Huddleston, MJH, guru besarnya ICT, itu yang berbicara seperti itu.
Dan kita tahu pasti liquidity itu menjadi bahan bakar market atau penggerak dari market. Secara sederhananya seperti itu ya. Nah, penjelasan mengenai point entry apa yang saya tetap ambil. Saya tetap mengambil area QM. Kalau kita tarik QM di sini meskipun udah nggak fresh. Nah, ini cuman 13 pip loh. Kalau 15 pip pun masih aman kalau posisinya buy ya. Kalau sell mungkin udah terkena spread. Kalau 20 pips pun masih aman. Sama yang kayak udah pernah saya bilang, itu range paling kecil pun saya untuk satu entry itu 10 pips, itu udah paling kecil. SL paling minimum untuk drawdown SL-nya. Dan rata-rata sih 15 ya, 15 sampai 20 pips gitu. Sini dia kembali ngebuat break structure. Ingat, break structure atau shift structure yang memang benar atau apa namanya, yang valid, yang high probability itu yang harus break body, candlenya break body, bukan hanya sekedar di swap ya. Mungkin kalian dengan 2 sampel yang udah gue tunjukin, kalian ada yang ngerti atau ada yang mungkin belum paham, bisa kalian tanyain lah ya di kolom komentar. Kalau memang gue sempet ngebaca bakal gue bales, dan kalau enggak ya mohon maaf. Mungkin kalian bisa tonton ulang lah ya. Mungkin dengan penjelasan gue yang terlalu cepet kalian agak sulit memahami gitu kan. Kalian bisa tonton lagi gitu. Oke, dari gue mungkin sekian. Apabila kalian senang dengan penjelasan dan edukasi yang udah gue berikan, kalian boleh like, comment, share, yang pasti subscribe, dan jangan lupa untuk aktifin lonceng agar kalian dapat menerima notifikasi ketika gue upload video terbaru. Sekian dari gue, terima kasih dan bye-bye.